Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aglam Syaisma dari Manajemen F Angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bisnis plan dan keputusan. Bisnis plan dan keputusan tersebut kita dapat definisikan yaitu sebagai dari diskusi dengan berbagai pihak memiliki latar belakang keahlian dalam bidang usaha tersebut dengan tujuan agar hasil pembuatan bisnis plan memiliki pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara jangka panjang. Sebuah kajian dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan kesimpulan secara komprehensif pula, dan kajian yang akan dilakukan secara general atau umum akan menghasilkan kesimpulan secara umum, dan pembuatan bisnis plan dituntut untuk dikerjakan secara komprehensif. Definisi bisnis plan. Adapun definisi bisnis plan yaitu adalah suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak dari awal hingga akhir, serta dengan memasukkan berbagai kejadian-kejadian yang harus diantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga sebuah bisnis plan ini dibuat dengan mengacu kepada kondisi-kondisi yang dianggap realistis atau layak untuk diterapkan. Untuk bisnis plan tersebut, dalam rencana strategi dalam bisnis plan itu harus mampu mendukung membentuk rencana strategi yang kuat. Perlu terlebih dahulu melakukan pengamatan lingkungan atau conversion scanning dan penjaringan pasar atau market screening. Pengaduan lingkungan adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan mengamati dunia untuk perubahan dalam kekuatan lingkungan yang mungkin akan mempengaruhinya. Untuk mendukung pengamatan lingkungan, maka diperlukan tindak lanjut dengan melakukan penjaringan pasar, yaitu sebuah versi pengamatan lingkungan di mana perusahaan mengidentifikasi pasar-pasar yang diinginkan dengan menggunakan kekuatan lingkungan untuk mengurangi pasar-pasar yang kurang diinginkan. Bentuk aplikasi dari pengamatan lingkungan yang menjaring pasar kumulasi dalam keputusan-keputusan yang mendukung pembentuk rencana strategis perusahaan, yaitu sebuah rencana strategis harus dijelaskan antaranya dalam minimal 3 kategori, yaitu yang pertama, mampu bersaing dari segi teknologi dan harga. Kedua, memiliki hak paten. Dan yang terakhir, yaitu memiliki nilai keunikan produk itu sendiri. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Joel Segi dan Jay Kashem mendefinisikan yaitu perencanaan adalah sebuah tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam suatu organisasi, perencana memiliki posisi penting dari langkah-langkah berikutnya. Kematangan dan kesalahan dalam perencanaan mampu memberikan pengaruh dampak positif kepada perusahaan yang akan datang, sehingga suatu perencanaannya yang dibuat adalah selalu memikirkan dampak panjang yang mungkin akan dialami perusahaan ke depannya. Adapun tujuan dalam pembuatan bisnis plan ini yaitu pertama, untuk menolong Anda tetap kreatif, konsentrasi pada tujuan yang ingin ditetapkan. Yang kedua, ini merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, ini merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain atau pemasok konsumen menyandang dana. Dengan adanya bisnis plan tersebut membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasi bisnis tersebut. Yang keempat, ini membuat Anda sebagai manajer karena dapat mengetahui langkah-langkah
menghadapi dunia persaingan membuat promosi sehingga lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu membuat pengawasan lebih mudah dalam operasi mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidaknya. Adapun bisnis plan yang kurang baik akan menyebabkan kegagalan di kemudian hari karena beberapa faktor tersebut. Yang pertama yaitu tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha kurang masuk akal, pengusaha yang kurang memiliki tanggung jawab. Yang kedua yaitu pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis. Yang ketiga, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnis sendiri. Yang keempat, konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Adapun bentuk format bisnis plan, yaitu dalam pembuatan perlu mengetahui isi dari bisnis plan tersebut. Yang pertama yaitu kulit depan atau cover judul. Yang kedua, ringkasan eksekutif sejarah latar belakang bisnis. Yang ketiga, deskripsi tentang bisnis apa yang dilakukan. Yang keempat, deskripsi pasar. Yang kelima, deskripsi tentang produk atau komoditas yang akan disusun. Susunan pengurus dan kepemimpinan. Yang selanjutnya itu objektivitas atau goals, atau yaitu disebut tujuan yang kita ingin capai. Dan yang terakhir yaitu gambaran keuangan. Adapun bisnis plan yang kurang baik akan menyebabkan kegagalan kemudian hari karena beberapa faktor, yaitu tujuan yang diterapkan oleh pengusaha kurang masuk akal, adapun pembuatan Turn of Friends atau TOR merupakan rumusan pokok tujuan dalam lingkup gagasan, hasil dari pengkajian pendahuluan yang dituangkan dalam dokumentasi, meskipun bersifat garis besar tetapi TOR diusahakan mencakup inti masalah gagasan, sehingga konsultan yang diserahi tugas mengerti apa yang diinginkan oleh pemilik dalam pembuatan TOR ini. Ia mengerti bagaimana mengerjakan sebuah TOR secara baik dan jelas, artinya bisa dipahami secara cepat oleh pengguna. Adapun bisnis plan dan strategi atau supply chain management. Salah satu peran yang mendukung kesuksesan strategi bisnis adalah pada baiknya mekanisme kualitas supply chain management, yaitu atau manajemen rantai pasok. Supply chain atau dapat diterjemahkan rantai pasok adalah rangkaian hubungan antar perusahaan atau aktivitas yang kita melaksanakan penyaluran pasokan barang dan jasa dari tempat asal sampai pembeli dan pelanggan. Supply chain ini menyangkut hubungan yang terus-menerus mengenai barang, uang, dan informasi. Ada 5 komponen utama atau pelaku dalam supply chain ini tersebut, yaitu pertama supplier atau pemasok, kedua manufaktur atau pabrik pembuatan barang, yang ketiga distributor atau pedagang besar, yang empat reseller yaitu pengecer, kelima atau yang terakhir yaitu customer atau pelanggan. Adapun bisnis plan dalam bentuk perencanaan keuangan. Salah satu bagian penting dalam penyusunan bisnis plan adalah penyusunan perencanaan keuangan atau financial planner. Karena sering kegagalan suatu usaha disebabkan ketidakmampuan dalam mengolah dan khususnya merencanakan keuangan. Di sini kita membahas tentang perencanaan dengan berbagai seluk-beluknya, yaitu perencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang menempatkan tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut, yaitu terkonsep dan sistematik baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Sekian teori materi dari saya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.